Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan segenap keluarga besar Masjid Al-Hijrah. Mendengar kata hijrah, saya teringat dengan janji Rasul dalam sebuah hadisnya. Ada 3 perkara yang bisa menjadi penghapus dosa masa lalu kita. 3 perkara ini dahsyat. Ketika ada, terhapuslah dosa masa lalu kita. Yang pertama, ketika seseorang mendapatkan hidayah dari kafir menjadi muslim, lalu dia menyebut kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Ketika kalimat dahsyat ini keluar dari mulutnya, maka seketika semua dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Hitungannya dimulai dari 0. Sekali lagi, hitungannya dimulai dari 0. Saingan terberatnya cuma 1 saja, Pertamina. Mulai dari 0 ya. Yang nggak nyambung berarti sering isi bensin eceran, makanya nggak ketahuan. Seperti siapa kasusnya? Umar bin Khattab. Dosa masa lalunya begitu dahsyat, nggak tanggung-tanggung anak perempuan pernah dikubur hidup-hidup. Tapi ketika Allah hantarkan hidayah, Umar bin Khattab dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Termasuk Gitorolis, masa lalunya kalau Gitorolis sudah muslim. Termasuk Deddy Kobuzer. Tahu Deddy? Master, ya itu maksudnya. Master mentalis. Masuk Islam, menyebut syahadat, dosa masa lalunya dihapuskan, Pak. Maka saya titip pesan, kalau di kampung, di mana saja ada yang sedang menjadi mu'alaf, ada 2 yang harus antum lakukan, jangan lupa. Selain antum membantu dia, yang 2 jangan lupa, bukan cuma mendoakan dia, ya Allah jaga terus hidayahnya. Bukan hanya mendoakan dia, minta doa juga sama dia, nitip doa. Kenapa? Orang dosanya lagi 0. Seperti bayi yang baru dilahirkan, kalau dia minta merengek-rengek, yang namanya bayi, ketika dia menangis, ayah ibunya berlomba-lomba ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Minta doa dari dia, titipkan doa kita, karena boleh jadi yang menjadi penghalang doa kita tidak diterima karena dosa menumpuk menjadi jalur doa tidak sampai kepada Allah. Minta doakan balik juga buat kita. Jadi Kobuzer 0 ketika itu, dan sekarang kabar terbarunya dia lagi semangat-semangatnya mempelajari agama. Bahkan kabar terbaru lagi semangat-semangatnya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Kata teman saya, pengen menumbuhkan janggut, padahal kepala saja nggak tumbuh. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang begini dijaga istiqomahannya. Bicara hijrah, saya teringat dengan pesan Nabi yang kedua, yang menjadi penghapus dosa masa lalu, salah satunya hijrah. Wal hijrah tahdimu makana qablahu. Kata Nabi, ketika seseorang hijrah dari ahli maksiat menjadi ahli taat,
maka hijrahnya dia menjadi penghapus dosa masa lalunya. Dan yang ketiga yang menjadi penghapus masa lalu, haji. Dosa masa lalu dihapuskan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini, Allah selalu golongkan kita menjadi orang-orang yang hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari kemalasan kepada kegigihan, dari yang tidak suka ilmu menjadi orang yang haus dengan ilmu, dari yang baik menuju yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih saya sampaikan kepada semua yang terlibat, DKM Masjid, donaturnya, DKM-nya yang mengizinkan, memudahkan, melancarkan, mensyiarkan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan indah nanti di hadapan Allah. Setiap kedip matanya, hembusan nafasnya, langkah kakinya, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ribuan terima kasih saya ingin sampaikan yang kedua kepada yang sudah menjadi wasilah saya hadir ke kampung ini di lokal Lobaku, Samarinda. Siapa yang menghantarkan saya ke sini? Mereka adalah sebuah komunitas anak-anak muda di dalamnya. Muda usianya, mantap betul jihadnya. Jangan sekali-kali meremehkan dan memandang mereka sebelah mata. Saya selalu berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka ini termasuk bagian yang dibanggakan Nabi dalam hadisnya. Bukankah dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia, nanti ketujuh golongan ini dipastikan oleh Nabi akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka insya Allah termasuk syabun, kata Nabi, anak-anak muda. Syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan, yang menghabiskan, yang memakai masa mudanya itu di jalan Allah. Di saat anak-anak muda di luar sana masa mudanya sibuk dihabiskan untuk urusan yang kadang-kadang tidak ada faedahnya. Wujud? Mereka ini bayangkan, melek mata sudah menghadirkan ulama di masjid-masjid. Hari-harinya bersama saya bergaul dengan ulama dan ustaz. Bukankah bergaul dengan orang baik membuat kita jadi baik? Bergaul dengan ahli ilmu menjadikan kita pecinta ilmu. Dari masjid ke masjid saya dihadirkan, Pak, menciptakan taman-taman surga bagi setiap warga yang kami hadiri. Bukankah itu jihad? Menjadi wasilah seseorang mendapatkan ilmu, pahalanya lebih dahsyat daripada seisi dunia ini. Mereka berjuang mengajak umat untuk mengumpulkan Quran, berwakaf. Bukankah itu kebaikan? Di saat anak-anak muda seusia mereka di luar sibuk nongkrong, narkoba, tawuran, melek mata, boro-boro lihat Quran, megang handphone, main tiktokan. Halo guys, buat Tuhannya saja nggak bermanfaat, padahal Tuhannya memberikan manfaat buat dia. Apalagi buat orang tuanya, apalagi buat dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu bersyukur masih ada kelompok orang-orang anak muda begini yang mampu berjuang di jalan Allah Tuhannya. Takbir! Allah! Mereka di mata saya sungguh mulia. Komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tersebar di seluruh negeri ini berkolaborasi dengan komunitas biker subuhan. Setiap gasnya itu ibarat fikir nilainya di hadapan Allah.
Setiap putaran rodanya itu dicatat ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan mereka istiqomah dalam perjuangan mereka. Usia mereka memang seumur jagung, tapi perjuangan mereka sungguh agung. Baru 1 tahun berdiri, mereka sudah membuktikan karya yang indah kepada Allah Tuhannya. Mereka sudah berjihad, mengajak umat, ngumpulin wakaf Quran, dan Quran yang dikumpulkan ditebar, dibagikan, zonasi sistemnya ke pondok-pondok pesantren terdekat, ke rumah-rumah tahfidz terdekat, dari umat untuk umat, berkahnya buat bangsa ini. Mereka nggak pakai uang negara, tapi memberikan sumbangsi keberkahan untuk negara. Bujur, bujur. Baru 1 tahun mereka berdiri, sudah berapa banyak Quran mereka jihadkan? 200.000 mushaf Al-Quran. 200.000. Malu saya, Pak. Makanya saya siap membantu perjuangan mereka. Saya, almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain, Syekh Muhammad Jabir, dan beberapa teman-teman lainnya, para doktor, orang-orang alim semuanya, para profesor penghafal Quran, kami jadi pembina mereka. Malu kami, Pak, yang muda saja begini, malu kita yang tua tidak mau ikut andil berjuang bersama mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu perjuangan ini di jalan Allah? Bujur, baru belajar bahasa. 200.000, Pak, baru 1 tahun 200.000. Bapak Ibu, Ramadan kemarin nonton TV nggak? Orang nomor 1 di Saudi Arabia namanya Raja Salman. Orang yang katanya terkaya termasuk di dunia, uangnya nggak ada serinya. Yang kemarin sempat datang ke Indonesia, heboh banget. Datang Raja Salman saja sudah heboh, belum Imam Mahdi. Heboh, heboh. Orang yang hebat ini, yang uangnya nggak ada seri, tahun tadi Ramadan cuma bisa bantu Indonesia 30.000 Quran saja. Raja lo, orang nomor 1 di Saudi lo, tajir melintir lo, uangnya nggak ada seri lo, cuma 30.000 Quran. Mereka ini bukan raja, bukan orang kaya, tapi membuktikan kekuatan kebersamaan. Al-barokah ma'al jamaah. Kalau kita bersinergi dalam kebaikan, yang kecil akan jadi besar. 200.000 dalam 1 tahun dengan mudah mereka wujudkan. Takbir. Monggo yang baru datang di sini boleh, masih kosong. Mereka punya mimpi yang sangat indah, Bapak Ibu, dan mimpi ini harus kita bantu dan kita perjuangkan bersama-sama. Mereka punya harapan dan cita-cita ingin mengumpulkan 1 juta mushaf Al-Quran dan akan ditebar di negeri ini 1 juta Al-Quran. Kalau 1 juta dibiarkan mereka berjuang sendirian besar, tapi kalau kita keroyokin bersama-sama jadi kecil di hadapan Allah. Insya Allah. Kenapa mereka bersemangat ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran? Jawabannya, mereka dapat bocoran sekaligus arahan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. 53 juta saja. Silakan dibagikan dulu minumannya. Kalau saya mau bungkus saja. Ini sekedar ngasih masukan, boleh nggak? Boleh nggak? Untuk kebaikan antum juga ke depan. Ada yang menurut saya kurang tepat.
Setiap orang boleh berpendapat, tapi pendapat saya itu yang pernah saya rasakan, saya jalani dan saya buktikan kedahsyatannya. Guru saya itu paling gak suka betul, dan itu diajarkan kepada saya. Jadi gak terbiasa saya. Ahmad, usahakan betul dalam majelis ilmu biar berkah ilmu itu tidak hilang. Satu, jangan ada yang merokok di dalam majelis ilmu. Dua, jangan ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara silakan keluar. Jangan gara-gara dia keberkahan kita jadi hilang semua. Sudah banyak kita ini sibuk membicarakan yang gak ada manfaatnya. Begitu Allah pilih kita duduk di taman indah, taman surga, taman mulia, jangan banyak ngomong, pakai kuping banyak mendengar, karena omongan sering membuat kita lalai dengan Allah. Yang ketiga, usahakan dalam menuntut ilmu nanti dulu mikirin santapan jasmaninya. Karena selama ini yang membuat kita malas beribadah karena faktor kekenyangan. Bapak Ibu, saya buktikan, saya menghafal Quran dulu di pondok. Kalau dalam keadaan makan susah Pak. Ilmu itu gak akan masuk dengan mudah kalau dalam urusan makan Pak. Percaya, gak akan nyambung. Membuat yang makan jadi gak konsen belajar, membuat yang ceramah jadi terganggu. Apalagi yang hadir 1000 orang, yang dibagi kresek, satu orang bunyi kresek. Jadi makan dengan zikir, ganggu banget. Nanti coba belajar teknik komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kalau ada satu orang berbicara, jangan menciptakan gerakan yang lain, apalagi suara. Itu pasti mengganggu konsentrasi yang sedang jadi pembicara dan mengganggu konsentrasi yang sedang khusyuk mendengarkan pembicaraan. Ini sekedar masukan. Nanti setelah kajian makan bareng siap. Ada makan bareng enggak? Betul nggak kira-kira? Betul. Coba antum rasakan menghafal, belajar dalam keadaan lapar itu lebih cepat. Makanya salah satu yang menghentikan jalur setan itu lewat puasa. Kenapa? Disuruh lapar. Jauh setan. Setan paling nggak suka lihat kita pintar, Pak. Makanya kata Ibn Jauzi dalam kitabnya, likulli syai'in baban, setiap segala sesuatu ada pintunya. Wa babul a'dham, pintu utama alladzi dakhala minhul iblis 'alan nasi wal jahl. Pintu utama yang sering dilalui iblis untuk menyesatkan kita manusia itu adalah kebodohan pintu. Paling gak suka iblis dan setan lihat kita pintar. Karena kalau kita pintar, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iblis senang lihat kita bodoh, jangan dapat ilmu. Salah satunya kenyang. Orang kalau sudah kenyang dengerin ceramahnya ngantuk. Makanya saya sarankan tahan aja, nggak usah disentuh-sentuh, nggak usah disentuh-sentuh. Yang sudah terlanjur makan tahan ya. Ini mohon maaf, makanya saya sudah sering bicara sama tim untuk kesekian kali masuk ke masjid di mana saya datang laporkan kepada DKM-nya. Habib Al-Habsyi paling tidak suka kalau ceramah diantaranya bagi-bagi makanan. Nanti setelah ceramah kita makan bareng-bareng, betul nggak? Percayalah Pak, tidak ada keberkahannya. Percaya mohon saya, beda keberkahannya. Betul? Siap? Ikhlas? Ridho? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang sedang saya tulis, judulnya itu unik. Kita dan Nabi bedanya sedikit. Di antaranya, Nabi itu sedikit betul makannya. Nah kayak kita, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Nabi itu makannya sedikit. Hari ini kita fokus dulu 1 jam paling lama kita isi santapan rohani kita. Di saat-saat ini kita sedang diuji oleh Allah, salah satunya dengan wabah pandemi yang gak tahu sampai kapan akan selesai.
Cuma hanya Allah yang bisa menjaga kita. Kita butuh santapan rohani. Bujur ya. Mohon maaf ini DKI. Saya menasihati bukan benci, demi Allah. Dalam satu kaidah Islam diajarkan man ahabba nasoha. Siapa yang menyayangimu, mencintaimu, pasti akan sering menasihatimu. Kalau ada guru, ada ulama, ada ustaz, lihat jamaahnya berbuat salah, dia tidak tegur, saya pastikan itu bukan ustaz yang baik, itu bukan guru yang bagus. Saya diajarkan guru saya, nak, kalau kalian berbuat salah, saya guru kalian diam, tidak menegur kalian, tidak memberikan hukuman kepada kalian, berarti saya bukan guru yang baik, gagal saya mendidik kalian. Saya menegur, menasihati itu karena cinta. Man ahabbak nasoha. Bapak ibu lihat anak kita punya salah, bapak ibu diam, itu berarti nggak sayang sama anaknya. Kita nasihati, kita tegur, kita arahkan dia biar dia tidak melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya. Itu namanya cinta. Bujur. Di hati saya ada ikatan cinta kepada antum semua, lebih hebat dari ikatan cinta antara Al dan Andi. Yang sering ada pengacau di tengahnya namanya Elsa. Tapi jangan risau, sebentar lagi akan terungkap siapa pembunuh Roy sebenarnya. Saya tahu semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemana tadi? Itu kan jadi lupa. Memang makanan sering membuat kita lupa. Tapi kemana tadi? Oh, Bapak Ibu, mereka berjuang ingin mengumpulkan 1 juta mushaf Al-Quran. Itu karena mereka dapat arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata tanpa kita sadari, saya pun gak kepikir sampai ke sana Pak. Malu Pak. Ternyata Al-Quran ini Pak, menurut data Majelis Ulama Indonesia, dari zaman Belanda sampai sekarang itu hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda loh. Apakah ada yang hidup di sini dari sisa-sisa Belanda? Masih ada. Dari zaman Belanda sampai sekarang cuma ada stok Indonesia ini Qurannya 53 juta loh, 53 juta. 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah 250 juta. Kalau kita kurang dengan stok yang ada, dengan jumlah populasi muslim 250 juta dikurang dengan 53 juta, itu pun dengan catatan yang 53 juta dari zaman Belanda nggak dimakan rayap, nggak sobek, nggak hilang, nggak basah, nggak rusak, nggak terbakar, berarti cuma 53 juta saja Pak. Kurang 250 juta, saya pastikan sekali lagi hampir 200 juta saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, KTP-nya Islam, jangan-jangan tidak pernah lihat Quran selama hidupnya. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Yahdini wa yahdikumullah. Allah ya syuribala. Nikmat bisa bersih itu nikmat. Tapi kalau masa corona bisa jadi perkara. Bisa jadi perkara. Dia manggut-manggut dalam hatinya, opo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan bagaimana mungkin saudara kita itu bisa baca Quran kalau Quran tidak pernah nampak. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan potensi hidayah dari Quran kalau bacanya nggak mampu. Bagaimana mungkin mereka bisa tampil menjadi pribadi-pribadi Qurani, bagaikan Quran berjalan, akhlaknya akhlak Quran seperti akhlak Nabi yang sungguh mempesona. Ketika seseorang bertanya kepada istri Nabi, wahai ummul mukminin, apa yang membuat akhlak Nabi begitu indah dan mempesona? Apa rahasianya? Istri Nabi membocorkan, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi begitu indah, rahasianya adalah Al-Quran. Apa
apa yang ada dalam Quran menjadi warna dalam setiap kehidupan Nabi. Mimpi mereka bisa begitu kalau hidayah tidak pernah menghampiri mereka. Makanya mereka berjuang tak ingin menebar Quran. Dan saya merasa terharu dipilih Allah untuk berjuang bersama mereka. Saya kosongkan jadwal saya setiap bulan. Nggak saya terima undangan-undangan yang lain, bupati, gubernur, wali kota. Udah capek saya dengan acara-acara begini. Malu saya Pak. Saya siapkan dalam 1 bulan untuk ikut keliling mereka kemana-mana. Mereka malah berharap 1 bulan jadwal saya mau diambil semua. Saya ngemis-ngemis, sisakanlah berapa hari untuk saya pulang ke Jakarta. Disisakan dalam 1 bulan itu paling sedikit 2 hari, paling banyak 3 hari 4 hari. Selama sebulan saya di Jakarta itu cuma 2 hari saja sampai 4 hari. Itu pun cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada ataukah sudah pindah ke Kalimantan. Sebelum saya ke Balikpapan, sebelum ke Samarinda, saya diajak muter-muter di Handil. Sebelum ke Handil, saya diajak muter-muter ke Balikpapan. Dari tanggal 6 saya mendarat di Kaltim. Sebelum di Balikpapan, saya di Palu. Untung saya bisa sampai ke Samarinda. Perjuangan saya berat Pak, melewati di Balikpapan dan di Palu. Bayangkan. Saya dibawa masuk kemana-mana Pak. Saya dihadirkan sebagai hadiah bagi setiap jamaah. Tiket pesawat saya mereka yang bayar. Hebat Pak mereka. Tiket hotel saya mereka yang nanggung. Makan minum saya mereka. Laundry baju saya mereka. Jamaah nggak dibebankan, nggak diberatkan, dikasih kemudahan untuk bisa menghadirkan saya. Bayangkan apa nggak hebat perjuangan mereka. Seperti dapat hadiah warga, bisa didatangkan ulama-ulama nasional. Ada Muhammad Jabil, ada saya, ada Ustaz Tengku dan lain sebagainya, dikasih kemudahan. Apa nggak hebat yang begini Pak? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong mereka dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka saya siap mau dibawa mereka kemana saja. Kadang-kadang saya dibawa mereka, abangku, masuk kampung keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung aja. Kadang-kadang dibawa mereka masuk kota keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang dibawa mereka masuk desa keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang Acil tahu saya pernah dibawa mereka masuk hutan keluar hutan. Saya merasa puas Acil sudah puas. Ada yang bilang orang hutan. Maka Bapak Ibu jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Jangan biarkan. Ambil peran, tanam saham. Kalau kita nggak bisa jadi seperti mereka, paling tidak nama kita tercatat nilainya di hadapan Allah pernah berjuang bersama Quran. Kalau kita tidak pandai baca Quran, paling tidak kita wakafkan Quran. Kalau kita nggak mampu lagi jadi penghafal Quran, usia sudah tua, jangankan menghafal nama surah-surah, jangankan menghafal surah-surah dalam Quran, nama cucu sering lupa. Wakafkanlah Quran. Quran yang kita wakafkan itu akan dibagikan ke rumah-rumah tahfidz. Lalu lahirlah penghafal muda, kita dapat pahala yang sama. Itu makna hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan sama seperti pelaku kebaikan. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk mengawali kajian pagi ini, kita berikan infak yang terdahsyat, terindah, terbaik untuk membantu perjuangan mereka selama di Kalimantan. Ini saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil di dunia ini, kecil, bakal besar nikmatnya di alam barzah nanti. 100.000 bakal jadi panjang. Niatkan, berikan infak yang terbaik. Begitu uang ini masuk ke sunduk ini, niatkan, ya Rabb, jadikanlah ya Allah, lahir dari anakku, cucuku, cicitku ada yang jadi penghafal Quran nantinya, yang akan menjadi masyafaat bagiku, memakaikan mahkota di atas kepalaku yang terbuat dari cahaya di hadapanmu. Niatkan berkah insya Allah.
Tidak akan miskin siapapun yang bersedekah, nggak miskin Pak. Yang ngomong bukan pakar ekonomi tapi Nabi. Kata Nabi, mana qasomalu min sadaqatin yasdadu. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah dan pasti bertambah. Kata Nabi, man akalta fa'afnaita, apapun yang kalian makan, apapun pasti busuk pasti. Wa ma labithta fa'ablaita, apapun yang kau pakai itu pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amlaita, apapun yang disedekahkan akan kekal abadi selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi pengawal jihad kita semuanya. Sambil kita masukkan infak terbaik, kita iringi dengan salawat biar makin berkah jihad kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu dikabulkan oleh Allah. Jangan khawatir, yang ingin sholat sunat jangan bersedih. Kita nggak bisa sholat sunat apapun sementara. Nggak usah takut. Duduk di majelis ilmu pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunat. Kita berharap mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis ilmu ini kita mohon agar Allah segera angkat wabah apapun dari negeri ini. Terkhusus mudah-mudahan kita, keluarga kita, sanak famili kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, malapetaka, dijauhkan dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Gara-gara corona semua jadi merana. Gara-gara corona 7 bulan lebih ketika corona pertama kali datang ke Indonesia, 7 bulan lebih saya nggak pernah lihat makhluk ini. Mikrofon. Semua dakwah saya dibatalkan, semua pengajian saya di cancel. Lihat jamaah 7 bulan nggak ketemu, rindu tentu di hati ini. Saya ingat betul besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami semua ulama di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Lockdown, nggak boleh keluar. Dikurung kami di rumah-rumah. Besok padahal mau puasa. Murid saya sampai ada yang gelisah menelpon, Habib Al-Habsyi, apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat? Bukankah sebelum corona datang 1 hari menjelang puasa setan dikurung? Kenapa sekarang ustaz dikurung? Bujur. Ibu tahu nggak gara-gara Mister Corona ini 7 bulan lebih saya nggak boleh bikin pengajian Pak. Bersyukur Bapak di Samarinda ini masih bisa ngumpul begini, masih bisa menatap wajah ulamanya, masih bisa silaturahim. Bersyukur di Jakarta nggak bisa yang begini. Bersyukur 7 bulan kami nggak boleh sampai sekarang Pak. Saya sempat protes, kenapa kami nggak boleh ketemu umat? Jangan Habib, Jakarta zona hitam, lebih bahaya daripada zona merah. Kalau Habib memaksakan ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib ikuti arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja. Dulu kan istilahnya begitu, beralih menjadi new normal. Sudah nggak new lagi, berganti PSBB, sekarang PPKM. Pelan-pelan kita mati. Habis ini nggak tahu istilah apa lagi Pak, bingung. Semua pakar, semua kebingungan. Dunia sedang bingung sekarang.
Jangan Habib ketemu jamaah, nanti Habib positif COVID. Lebih baik Habib di rumah saja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya cobakan itu nasihat mereka. 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar Aceh. 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar. 7 bulan. Alhamdulillah. Saya negatif, istri positif. Positif hamil. Gara-gara siapa itu? Nah, gara-gara corona ini, nyadar nggak akhirnya kita bisa mengenal beberapa istilah-istilah? Betul? Sebelum corona datang, apakah kita pernah dengar istilah swab? Belum. Kada. Sebelum corona datang, apakah Bapak pernah dengar istilah jaga jarak? Sebelum corona hadir, apakah kita sering mendengar istilah cuci tangan? Vaksin. Apalagi sekarang ini orang lagi saking takutnya, rebutan vaksin. Kadang-kadang saya jadi mikir, Pak, kita ini nggak waras nih. Saking takutnya, ketakutan sama corona, akal sehat hilang. Lupa takut dengan Tuhan, buka TV, lebih percaya berita orang kafir yang nakut-nakuti tentang corona. Tapi dia lupa 1400 tahun yang lalu Tuhannya Allah melalui lisan nabinya sudah memperingatkan dahsyatnya neraka di dalam kitab sucinya. Dia abaikan, dia nggak takut. Lebih takut media barat tentang corona daripada pesan Tuhannya di dalam Qur'annya. Waras nggak kita itu? Bujur. Ibu. Oi Acil. Waras nggak? Saking takutnya Pak, ada yang viral, geli saya dapat video itu. Masuk masjid, sholat Jumat, bukan cuma pakai masker, pakai helm. Kemana otak? Pakai helm. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Takut dengan makhluk apapun, musyrik dengan Tuhan. Dan musyrik itu dosa yang tidak akan terampuni. Gak boleh takut dengan siapapun. Takut itu hanya kepada Tuhan. Tapi yang boleh cuma waspada dengan corona. Jangan meremehkan. Saya membuktikan, Pak. Dulu saya nggak percaya corona, tapi begitu saya kena, saya yakin dan percaya betul corona ada. Yang boleh waspada. Nih jelek-jelek begini aja, saya mantan corona, alumni corona, lulusan tahun kemarin. Saya lebih dulu kena sebelum sahabat saya almarhum Syahri Jabir. Saya kena Agustus, persis tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan, saya dijajah oleh corona. 1,5 bulan saya memperjuangkan hidup. 1,5 bulan dirahasiakan oleh tim. 1,5 bulan lebih parah dari mereka semua. Napas ini sudah seperti ikan yang keluar dari habitatnya. Satu kata keluar dari mulut seperti 1000 jarum menusuk. Satu kata keluar bergerak seperti 1000 jarum menusuk dada. Saya sudah biru semuanya, sudah saya cabut semuanya, udah nyerah, udah terima takdir, udah nulis wasiat kepada istri dan orang tua, udah nggak sanggup, sudah pamit dengan teman-teman semuanya, udah nggak sanggup. Kalau saya tunjukkan foto saya biru semua sudah lepas, udah pasrah. Tapi salah satunya doa jamaah dan dukungan umat itu yang membuat imun saya menjadi naik. Tapi paling tidak setelah saya sembuh, saya dapat ilmu dari Allah. Saya punya kesimpulan, ternyata corona ini bukan masuk kategori taun. Ini serangan. Ini kita siap-siap sekarang sudah masuk perang virus. Kalau dulu ada namanya perang nuklir, sekarang perang virus. Ada yang membuatnya, ada konspirasi dunianya, ada jadi sponsor di balik ini. Saya pastikan bukan tahun Pak, ini perang virus. Boleh dong saya ngomong?
Karena saya merasakan, belum tentu yang ngomong di TV pakar COVID itu pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Saya simpulkan yang pertama, Pak, sesuai dengan agama yang saya yakini, dan saya yakin Islam itu terbaik. Bukankah ketika corona baru datang, semua ulama membuka kitab-kitab ulama sebelumnya, lalu menemukan pesan, kalau ini taun, insya Allah 4 bulan akan mati sendiri. Seiring musim panas hadir, kita fus semuanya di media, biar umat tenang, 4 bulan lagi insya Allah musim panas datang, corona mati dengan sendirinya. Lewat 4 bulan masih hidup di mana? Dari situ kami meyakini sudah mencurigakan, bukan taun. Yang kedua, Pak, saya bisa ngomong begini karena saya pelakunya. Taun di zaman sahabat pernah ada 25.000 sahabat meninggal dunia. Sifatnya taun, pagi kena, siang sudah meninggal semuanya, nggak ada yang bertahan. Siang kena, sorenya wafat semuanya. Sore kena, malam kelar, mana ada yang bertahan, apalagi selamat. Tapi corona lebih banyak yang selamat dan bertahan. Wujud? Yang meninggal persentasenya kecil, yang selamat lebih banyak. Berarti ini bukan taun. Yang ketiga, lebih dahsyat lagi. Bukankah Nabi yang menyebutkan dalam hadisnya, Nabi loh, Nabi nggak pernah bohong loh. Apa yang keluar dari mulut Nabi itu petunjuk langsung dari Tuhan. Masa kita lebih percaya omongan orang WHO, omongan Nabi nggak dipercaya, berarti imanmu krisis. Kata Nabi, di antara kedahsyatan dan kemuliaan kota suci Madinah, la yadkhuluhu dajjal wala taun. Dipastikan Nabi, itu Madinah tidak akan bisa ditembus, dimasuki oleh dajjal, dan tidak ada satu jenis taun pun bila bisa masuk Madinah. Kenapa? Setiap pintu menuju ke Madinah Allah tugaskan malaikat-malaikat membentangkan sayapnya melindungi kemurnian dan kesucian kota Madinah. Sejarah menyebutkan corona tembus. Berarti ini serangan. Bujur. Makanya nggak usah terlalu gegabah, nggak usah terlalu panik. Yakinlah kekuatan Allah lebih dahsyat dari apa yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarullah. Mereka punya makar. Percaya rencana Allah pasti lebih dahsyat. Takbir. Jangan terlalu gegabah. Akhirnya sembrono, akal sehatnya dimainkan. Ini yang terbaru nih, seringkali saya peringatkan. Kasus panik bayi. Heboh kan? Gara-gara ada yang mencari keuntungan dalam cari kesempatan dalam kesempitan, dimainkan isu hoax, disebar di medsos. Dapatkan susu bir brand itu kalau diminum menguatkan imun, obat COVID paling dahsyat. Supermarket di sana. Yang krisis iman saking takut mati, nggak mikirin lagi jaga jarak. Rebutan mengambil susu karena ingin menganggap susu ini bisa menambung nyawanya. Rebutan ganas brutal kayak kesetanan. Saya mikirin, Pak, gimana kalau ada yang iseng setelah ini bikin berita hoax kedua. Dapatkan, cari, rampas susu ASI. Itu jaminan COVID. Kasihan mama. Kebayang nggak kalau mereka diserbu? Makanya ibu-ibu tingkatkan pengamanan diri sebelum serangan terjadi. Bujur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gara-gara corona lahirlah beberapa istilah. Tapi istilah ini, istilah-istilah semuanya nih, mulai dari swab, vaksin, jaga jarak, cuci tangan, PSBB, PPKM, dan lain sebagainya sedang saya godok menjadi sebuah buku kecil yang keren nanti. Tapi istilah ini akan dimodifikasi dengan nuansa-nuansa religi yang akan melahirkan pesan-pesan indah, bekal untuk mengarungi hidup di negeri ini. Takbir! Sedikit saja ya saya bocorin, kalau banyak nanti nggak beli buku. Swab,
Bicara swab pasti bicara apa? Positif, negatif, negatif, positif. Bujur. Apa yang harus kita swab? Hati kita sebenarnya. Kenapa hati harus diswab? Karena hati bahasa Arabnya qalbun, diambil dari kata yataqallabu, sering berubah-berubah. Hari ini negatif, besok positif baik. Hari ini positif baik, besok negatif jadi baik. Gampang banget, hari ini jahat, besok baik. Hari ini baik, besok jahat. Hati gampang berubah. Makanya Nabi mengajarkan baca doa biar hati selalu berada di rel yang Allah ridhoi. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, ikuti saya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Artinya, ya Allah, Engkau zat yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hatiku kepada agamamu dan mantapkan hatiku selalu taat dalam perintah. Kalau doa ini sering dibaca, hati tidak akan keluar dari jalurnya, insya Allah. Habib Ahmad Al-Habsyi, dengan apa kami bisa menswab hati kami? Dengan Al-Quran, bukan dicolok. Dengan Quran, Bang. Emang Quran bisa menswab hati, Habib? Apa ada hubungan hati dengan Quran? Ada. Mana buktinya, Habib Ahmad? Mana? Saya hadirkan buktinya. Sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, menantu kesayangan Nabi di antaranya. Saking sayangnya Nabi dengan Utsman bin Affan, bayangkan dinikahkan dengan anak perempuan Nabi. Lalu anak perempuan Nabi yang dinikahi Utsman meninggal dunia. Nabi nikahkan lagi dengan anak perempuan yang lain, lalu meninggal lagi. Nabi saking sayangnya dengan Utsman, kalau seandainya aku masih punya stok anak perempuan, tak aku nikahin lagi. Saya nikahkan lagi, saking sayangnya dengan Utsman. Maka kebangetan kalau ada yang membenci Utsman, memfitnah Utsman, betul? Berarti dia menghina Nabi. Mana mungkin Nabi mau menikahkan 2 kali kalau bukan Utsman itu akhlaknya bagus, dicintai. Bahkan Nabi siap main ketiga kali kalau masih ada anak perempuannya. Ini menunjukkan Utsman adalah orang yang memiliki kehebatan, kemuliaan. Namanya tertancap di hati Nabi. Gak sembarang Pak orang mau memberikan anak kesayangan perempuan kepada laki-laki kalau bukan dia ada JINTA. Bujur. Utsman bin Affan pernah memberitahukan ternyata hati dan Quran itu memiliki korelasi yang sangat dekat. Dalam ungkapannya, dalam pesannya beliau berkata, "Lau idza taharatil qulub lam tashba' bi qira'atil Quran." Kalau seandainya hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah bosan membaca Quran, tidak akan pernah jenuh telinganya mendengarkan lantunan Quran. Ternyata kalau ingin melihat kesucian, kebersihan hati seseorang, lihat hubungan dia dengan Quran. Kalau dia senang baca Quran, senang dengerin Quran, itu menandakan hatinya bersih. Makanya ulama-ulama dahulu Pak, seperti contohnya Imam Syafi'i, gimana gak bersih hati mereka Pak. Bayangkan ketika Ramadan datang, 1 hari khotam 2 Quran. Siang harinya 1 Quran, malam harinya 1 Quran. Bukankah 1 Quran itu 30 juz? 2 Quran 60 juz. Apa enggak bersih hatinya? Imam Syafi'i 1 hari Ramadan 60 juz. Beda tipis dengan emak-emak kita sekarang. Menjelang buka macam-macam juz di depan. Juz tomat, juz alpukat, juz pepaya. Bujur. Habib Ahmad Al-Habsyi, mana dalilnya?
kalau Quran pernah menswep makhluk-makhluk Allah. Saya hadirkan dalil. Kalau saya kupas Pak, nggak beli buku nanti. Sedikit saja. Kita mulai dari strata tabi'in. Bukankah ada namanya Fudail bin Iyad, tokoh tabi'in ternama? Bapak Ibu tahu sebelum dia jadi baik, dia ini dulunya ahli maksiat. Siapa yang gak kenal Fudail bin Iyad? Tukang begal ternama di zaman itu. Porompak, perampok, sadis, kejam, Fudail bin Iyad. Tapi ketika satu hari dia akan melakukan aksinya, dia mendengar lantunan Quran, Pak. Quran membuat hatinya mendidih, Pak. Diswep oleh Quran. Dia berubah, mendapatkan hidayah. Dia tinggalkan seabrek-abrek dosanya, beralih menjadi orang yang menghabiskan umurnya sampai tutup mata di jalan Allah, menjadi orang alim, pakar ilmu, ahli ibadah. Gara-gara apa? Quran yang menswepnya. Subhanallah. Ar-Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Habib Ahmad Al-Habsyi. Apakah dari kalangan sahabat ada yang pernah diswep Quran? Kalau tadi kan tabi'in, zaman setelah sahabat, hadirkan ke kami bukti. Apakah di dalam sahabat ada? Ada. Saya kasih satu contoh. Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal? Dulu positif kafir, positif benci banget dengan Nabi, benci banget. Siapa yang nggak kenal Umar? Gagah, perkasa, melawan, jagoan. Habib yang jago bulat, Habib apa namanya? Nurmagedon. Belum apa-apa, apalagi McGregor yang sudah babak belur. Umar itu nggak ada yang berani lawan Umar, Pak. Nggak ada yang berani. Benci banget dengan Nabi Muhammad, Pak. Satu hari dalam perjalanannya datang sahabatnya berkata, Umar, iya, kenapa Mas Bro? Umar, kamu bencikan dengan Muhammad itu? Betul. Kamu gak suka dengan ajaran yang dibawa Muhammad kan? Iya. Sekarang kami sampaikan di hadapan Umar. Sampaikan apa? Itu adik kesayanganmu yang bernama Fatimah. Kenapa Fatimah? Dengan suaminya loh Umar. Mereka sudah menjadi pengikut Muhammad. Mereka beriman dengan Muhammad. Mereka percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Sekarang apa yang akan kamu lakukan Umar kepada adikmu? Mendengar itu mendidih darahnya Pak, marahnya. Kurang ajar Fatimah. Dengan main-main Fatimah. Lo gue en. Kalau bahasa sekarang. Umar pulang Pak, ngambil pedang menuju ke rumah adiknya Fatimah, adik kesayangannya, dengan satu niat ingin membunuh, menghabisi nyawa Fatimah dan suaminya. Sudah pasang niat akan menebas, pedang sudah di tangan. Begitu sampai di depan rumah Fatimah, Quran menswep hatinya. Dari positif kafir menjadi negatif kafir. Dari positif benci dengan Nabi menjadi negatif benci. Menjadi pecinta Nabi sampai mati. Bahkan Allah takdirkan karena cintanya yang begitu dahsyat kepada Nabi, jasadnya salah satu yang terpilih mendampingi Nabi sampai detik ini di Madinah. Bukan cuma hidup Pak, mati pun jadi pendamping Nabi. Enggak gampang Pak, pilihan diseleksi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, betapa berkah Umar. Setiap orang ziarah kepada Nabi mengucapkan salam kepadanya. Berjuta-juta, bermiliar-miliar orang setiap detik Pak. Masya Allah, berkah kemuliaan didapatkan Umar gara-gara Quran yang mensuapnya. Begitu Umar akan menebas leher adiknya, terdengarlah penggalan ayat Al-Quran yang dibaca Fatimah, surah Toha dari ayat 1 sampai ayat 14. Menurut ulama yang paling kencang setrumannya di ayat yang ke-14 karena artinya dahsyat. Ini ayatnya, saya bacakan sedikit saja.
Kedengaran? Memang belum dibaca. Tapi mohon maaf kalau suaranya tidak semerdu Kori ya. Lagi kurang sehat. Ini tablik akbar saya pagi ini titik yang ke-17. 18. Ustadz juga manusia, banyak ngoceh, kurang istirahat, suara jadi korban. Paling tidak ini sebagai contoh saja. Surah Toha ayat 14. Yang baca Fatimah, adik kesayangan. Yang dengar Umar. Ini sebenarnya teknik untuk menutupi kekurangan diri. Innani sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ayat ini begitu dahsyat maknanya. Ayat inilah yang menswep hati Umar bin Khattab sekeras batu menjadi hancur berkeping-keping, menjadi positif cinta dan beriman kepada Nabi. Maka pesan saya di pagi yang indah ini, swep hatimu dengan Al-Quran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, jangan nggak usah bertele-tele, yang penting intinya. Buat apa panjang lebar? Tidak terarah. Panjang kali lebar sama dengan luas. Episode terakhir. Tanpa terasa lebih dari 30 menit kebersamaan kita. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Tenang Bapak Ibu, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1 aja. Masih ada pembukaan 9. Baru swab saya bahas, belum vaksin, belum jaga jarak, belum cuci tangan, belum PSBB, belum PPPKN. Kalau saya kupas swab ini satu aja nggak selesai 2 jam. Intinya saja, setengah jam ngaji dengan saya terasa tidak? Yang ngomong dong, terasa tidak? Saya yang merasakan. Suara mulai serak. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus ya, bukan. Kan yang capek saya, yang ceramah saya, yang keringatan saya, yang serak saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu bapak cuma duduk saja. Udah duduk bisa nyender pula. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga gak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah.
Emang beda sekali kalau minumannya itu terasa sehat, beda banget. Merek apa sih? Mereknya adalah Ajwa. Satu-satunya minuman yang botolnya berwarna hijau, satu-satunya di dunia. Minuman inilah yang paling setia menemani saya. Namanya Ajwa. Diambil dari nama kurma Nabi yang penuh berkah, Ajwa, Ajwa. Enak didengar, enak disebut karena namanya dari Nabi pasti ada berkah. Ajwa ada artinya ajaib water. Ajwa ada plesetannya AJWA. Al-Habsyi jual water aji. Doakan ini air perusahaan saya yang kelima. Sudah hadir di Samarinda dan sekitarnya. Insya Allah setelah corona hilang, COVID selesai, kita akan launching besar-besaran. Nanti kita akan gelar Kaltim berzikir berselawat di Samarinda, di Balikpapan, di seluruh negeri Kaltim. Siap syiarkan? Ya. Nanti hari liburnya hari Ahad kita bikin gelar sholat subuh berjamaah, langsung gerak jalan meraih berkah bersama Ajwa. Al-Barakah ma'al jamaah. Siap syiarkan? Siap. Nanti ada hadiah utamanya, berangkat haji loh bagi yang mampu. Ada hadiah insyaallah. Doakan ya. Ini karena COVID jadi tertunda launchingnya, tapi setiap tausiah saya promosikan. Paling tidak saya memberikan pilihan buat DKM Masjid, bantu kami berjihad dong. Jangan lagi ya ada ayat kafir di masjid. Masa yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kas-kas umat, tapi yang dapat untung kafir. Ada yang salah dengan jihad kita. Gimana Islam mau bangkit? Kita banyak jadi penonton di lapangan sendiri, jadi tamu di rumah sendiri. Padahal mayoritas muslim kita. Ibu tolong bantu kami ya, keluar dari masjid ini yang mau makan dulu di restoran milik kaum muslimin ya. Mau belanja dulu di warung milik orang Islam ya. Belilah dulu produk-produk muslim dulu. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya pasti nambah, sedekahnya pasti meningkat. Syiar agama begini terus hadir di mana-mana. Stop, jangan memperkaya lawan-lawan kita. Nanti untungnya malah membunuh saudara kita di Palestina, membeli keyakinan akidah saudara kita yang tadinya beriman jadi munafik. Bujur. Saya pastikan dimanapun saya berdakwah tidak akan mau saya minum minuman yang lain. Saya pastikan lebih baik saya minum milik orang muslim. Kalau nggak ada Ajwa, silakan cari minuman-minuman lain. NU punya santri, betul? Ada Dalwa, Arifin Ilham punya Andrikro. Masih banyak produk muslim, cari, usahakan berikhtiar. Dan insya Allah ke depan dibuka kesempatan kerjasama dengan masjid. Bisa menjadi duta-duta jihad bersama Ajwa. Untungnya kita kirim ini buat Palestina. Mereka bikin produk, untungnya buat Israel. Lawan, bikin produk, untungnya buat Palestina. Itu namanya jihad pakai otak, jangan cuma pakai otot, kalah. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus lawan dengan film dakwah. Dan alhamdulillah saya bersama tim Al-Habsyi Manajemen kita pernah sukses bikin film dakwah yang dahsyat. Dibeli RCTI beberapa kali film saya. Tayang di bioskop sukses. Kalau ada yang belum pernah nonton filmnya, saya bagikan link filmnya cuma-cuma. 4 episode bisa tonton, ajak anak-anaknya biar makin taat kepada orang tuanya, makin hormat dengan gurunya, makin benar akhlaknya. Judul filmnya Ada Syurga di Rumahmu, diambil dari buku yang saya tulis selama 3,5 tahun, buku yang fenomenal. Sekarang sudah tembus 850.000 terjual. Dikit lagi tembus 1 juta. Gak pakai Gramedia Pak, hanya lewat jaringan dakwah di mana-mana. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini khusus bedah tuntas buku itu, boleh? Boleh. Tapi sebelumnya tonton dulu filmnya. Nonton film saya, ingat dosa kepada orang tua. Nggak cukup bawa tisu, nontonnya bawa kanibung. Buktikan kalau nggak percaya. Saya bagikan linknya, boleh? Boleh. Nanti silakan WA ke nomor saya. Saya kasih nomornya.
Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA saja ya. No miss call, no video call. Karena seringkali ada kejadian jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Cukup tulis WA, Assalamualaikum Habib, kami warga Samarinda, itu saja. Kirimkan link filmnya Habib. Saya kirimkan link film. Bukan hanya itu, saya kirim video-video tausiah singkat saya. Dan kita jadikan nomor ini menjadi ajang diskusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang hukum agama, WA kan, saya hadirkan jawabannya. Biar silaturahim saya tidak selesai hanya di sini, ada ikatan cinta sampai kita tutup mata. Insya Allah. Silakan dicatat 0853 2729 2729 0853 2729 2729. Enak menghafalnya kan. 0853 2729 2729. Baik Bapak Ibu, 1 menit sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta untuk menunjukkan jihadnya. 1 menit kita akan demokan kedahsyatan air ini. Karena air ini menjadi dahsyat karena dikhatamkan 30 juz Al-Quran. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan lantunan Quran. Kalau di Jepang mereka nggak percaya Tuhan tapi membuktikan dahsyatnya Al-Quran, mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka dengan mereka dengarkan musik, kristal air dalam botol itu rusak, hancur, berantakan. Tapi botol yang kedua membuat mereka tercengang. Ketika dibuka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Kristal air di botol kedua sungguh indah dan menawan. Itulah makna ayat dalam Quran yang pertama. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, dari air semua bisa hidup. Jadi air itu unsurnya hidup dan menghidupkan. Yang kedua, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran dihadirkan oleh Allah sebagai obat dan rahmat. Kalau yang satu unsurnya hidup, kedua obat dan rahmat dipertemukan membangun hipnoterapi, sugesti yang akan menebar manfaat dan keberkahan bagi siapapun yang membaca, meminumnya. Insya Allah. Sekarang kita buktikan. Nanti kalau launchingnya di Samarinda ini, kita beli semua merek minuman. Kami pernah mengadu dengan 30 merek minuman, kalah dengan Ajwa. Makanya ajaib air ini. Minuman kalah Pak, Evian, Equil, Kelio. Dari yang kangen pun kalah, apalagi nggak kangen. Yang selama sama kuat dengan Ajwa cuma satu aja, Milagros. Mahal kan Milagros? Sama kuat dengan Ajwa. Milagros 45.000, Ajwa di bawah itu. Plus Ajwa ada Qurannya, untungnya jadi ibadah buat Palestina. Sekarang kita adu minuman Ajwa dengan minuman milik Yahudi. Saya lepaskan mereknya, masih disegel. Pasti tahu nggak, ini minuman paling terbesar di Indonesia. 85% menguasai market kita. Pembeli terbesarnya masjid dan pengajian kita. Untungnya buat Israel, dia pakai membunuh saudara kita di Palestina. Pembelinya kita ikut andil bikin dosa membunuh saudara sendiri. Inisialnya aja minuman ini, inisialnya aja. Aqua. Silakan kita tuangkan. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk-aduknya. Jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat dari bening berubah menjadi kuning. Tidak ada jaminan, betul? Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman untuk Palestina, minuman kesehatan. Namanya Ajwa. Bantu saya syiarkan namanya. Apa namanya? Ajwa. Nama dari Nabi, enak didengar, pasti enak disebut. Botolnya satu-satunya botol yang paling sulit dipalsukan. Tebal, hijau, paling tebal minuman Pak botolnya. Paling mahal dari semua botol-botol minuman yang ada. Saya pastikan paling mahal. Karena airnya mahal, botolnya pun harus dengan kemasan yang mahal. Yang begini nggak jadi jaminan Pak. Nggak bisa menjamin kualitas airnya. Lihat Ajwa, sekotor apapun perut kita, minum Ajwa dibersihkan.
Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Betul? Baik, ibu-ibu ketahuilah, kalau datang bulan haid itu kan darah kotor. 6 hari baru berhenti Pak, sampai 10 hari. Bapak-bapak berapa hari? Ibu-ibu minum ajwa ya, 4 hari darah kotornya pasti berhenti, buktikan. Kalau haid, sakit pinggang, sakit perut, minum ajwa hilang. Bapak-bapak nih yang merokok, nikotin tuh gak akan hilang Pak, sampai mati Pak, kecuali minum zam-zam atau ajwa dia bersihkan, insya Allah. Nah sekarang tes yang terakhir, anak-anak lihat ke depan, ini penting, makanan kesukaan kalian, bahaya ini nak, mie apapun. Ada perempuan saya wafat, usianya 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut, karena suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi insya Allah tidak akan ada kata terlambat, menebar manfaat untuk umat, dan mudah-mudahan jadi amal bagi almarhumah adik kesayangan saya. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang mati dengan penyakit yang langka. Kenapa? Makanan kita mengandung kimia dan beracun. Betul? Pengawet, kimia, formalin. Sekarang kita aduk, lihat ke depan. Inilah gambaran perut yang sehat dengan yang tidak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Bayangkan baru 1 sendok mie yang mengandung pengawet, formalin, kimia masuk ke perut anak-anak kita. Baru 1 sendok, begini perutmu anak-anakku. Masih berani makan nih. Saya yang tadi hobi berhenti mikir Pak, saya sayang hidup panjang Pak. Betul? Bagaimana kalau 1 bungkus? Bagaimana tiap hari? Bagaimana bumbunya? Ini ancaman kematian di depan mata Pak. Yang bikin perusahaan mie aja nggak makannya, kita yang makannya. Nggak hancur. Sekarang kita minum pilih ajwa aja, apalagi zam-zam, kimia pengawet dinetralkan oleh antioksidan yang ajwa pelajari dari kandungan zam-zam. Zam-zam minuman terbaik sedunia ternyata mengandung antioksidan yang tinggi, kemudian alkali yang sangat dahsyat. Kalau diminum mematikan sel kanker, 3 mikrokluster. Semuanya kami selidiki zam-zam, kami masukkan dari kandungan ajwa. Apa nggak nambah berkah? Sudah namanya nama dari Nabi, airnya menyelidiki zam-zam, plus ada Qur'annya untuk buat Palestina, tambah berkahlah minuman ini. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan, sebutkan minuman apa yang lebih bersih? Azwa. Yang lebih berkah? Azwa. Lebih sehat? Azwa. Barakallahu fikum. Terima kasih buat tim. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling menentukan. Izinkan saya menghadirkan Ustadz Ilham, perwakilan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang akan mengajak kita di segmen yang menentukan ini, menyempurnakan iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus. Iman tidak sempurna kecuali dengan amal. Salah satu amalan yang akan terus abadi, menjadi cahaya di alam kubur, menjadi teman setia di alam barzakh, menjadi syafaat ila yaumil qiyamah. Nabi yang memastikan tidak akan putus dinikmati oleh si mayit adalah wakaf Al-Quran. Bapak Ibu, 1 Al-Quran isinya 1 juta huruf. 1 huruf paling kecil balasannya 10 kebaikan. Berapa ratus juta kebaikan tiap hari akan dipanen bagi yang sudah mewakafkannya. Baik, kita akan dengarkan seperti apa aturan main wakaf hari ini. Tapi sebagai bocoran sedikit saya sampaikan, dari pihak komunitas kita diajak masuk surga dengan segala kemudahannya. Kabar baiknya, wakaf Quran hari ini tidak harus dibayar tunai, tidak harus dibayar cash, komitmen. Kita dikasih kemudahan masuk surga kreditan. Kalau kredit mobil, urusan dunia bisa kita perjuangkan. Ini untuk keberkahan kita di dunia, kebahagiaan buat ayah ibu kita di alam barzakh. Ini kesempatan, angkat tangan nanti. Habib Al-Habsyi, saya jihadkan 30 Al-Quran, 40, 50. Kebaikan itu kalau makin banyak dilakukan, makin banyak keberkahan dan kebaikan. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kata Al-Quran, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu buat kamu sendiri, bukan buat orang yang kamu baiki. Kita wakaf Quran bukan buat mereka, bukan buat komunitas baik dan seruan, bukan buat saya, buat yang wakaf sendiri. Habib 30 Al-Quran saya sumbangkan, saya wakafkan. Keluar dari tempat ini, maaf, begitu angkat tangan cuma dicatat nama, diambil nomor info, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Keluar dari tempat ini besok, lusa,
3 hari berikutnya bisa ditransfer. Masih ada kesempatan keluar dari masjid ini, telepon adik-beradik kita, ayo bang, ayo dik, patungan 30 Quran, kamu 10, saya 10, abang kita 10. Kita hadiahkan pahalanya buat kado terindah buat orang tua kita dalam barzah. Cukup sudah kita nyusahin orang tua kita di masa hidupnya. Sekarang kita bahagiakan mereka dengan amal yang tidak akan putus, biar mereka ridho dengan kita. Bapak Ibu, Nabi yang nyuruh uhduri mautakum, sering-sering kasih hadiah buat mayit kalian. Sahabat bertanya, "Ma hadiatul amwat?" Apa hadiah buat mayit? Ada 2, 1 doa, 2 sedekah. Sedekah itu ada 3 tingkatannya. Paling rendah buat orang yang gak dikenal, nomor 2 buat kerabat, dan paling besar pahalanya adalah sedekah atas nama orang tua. Niatkan nanti wakaf Quran buat orang tua yang masih hidup, minta Allah panjangkan umurnya, taatkan ibadahnya, angkat penyakitnya, sehatkan badannya, wafatkan dengan jaminan husnul khotimah. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, niatkan pahala wakaf ini biar jadi amal buat orang tua di alam barzahnya sampai hari kiamat. Jujurlah dengan Allah, kita lebih banyak meminta kepada orang tua daripada memberi, lebih banyak menyusahkan daripada membahagiakan, lebih banyak durhaka daripada taat. Ini hari kita hapus semua kezaliman kita, hadiahkan Quran, berkah hidup kita. Jangan mimpi anak cucu kita akan berwakaf atas nama kita ketika kita mati, kalau kita nggak latihan dulu hari ini berwakaf terbaik buat orang tua kita. Bapak Ibu, double pahalanya. Yang berniat untuk orang tua, pahala Quran pasti didapat, pahala berbakti dengan orang tua sudah diraih. Bukankah berbakti dengan orang tua memanjangkan umur, memberkahkan rezeki? Baik, berapa nilai wakaf per 1 Al-Qurannya kita akan dengarkan, dan apa yang akan didapatkan dari pewakaf terbesar hari ini kita akan simak. Syukur Habib. Baik ayah bunda jemaah sekalian, di waktu yang sangat mulia ini kami sampaikan bahwasanya 1 Al-Quran wakaf ini nilainya Rp100.000, tetapi itu bukan harga dari satuan dari Al-Quran wakafnya. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirim dai-dai ke pelosok, dan juga membantu membangun musola di tempat-tempat yang terisolir. Insya Allah sekali kita berdonasi Al-Quran wakaf ayah bunda jemaah sekalian, pahalanya akan berlipat ganda. Dan kami sampaikan juga bahwasanya kabar baiknya lagi, yang berwakaf di angka tertinggi pada pagi yang berbahagia ini, kami akan memberikan 2 cenderamata yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita. Insya Allah yang berwakaf nantinya ada genang-genangan di antara kita. Yang kedua, Masya Allah, yang berwakaf di angka tertinggi, kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran wakafnya ayah bunda jemaah sekalian untuk diamalkan setiap hari di rumah. Insya Allah keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu, sebagai bocoran, Quran yang mereka cetak ini ternyata kertasnya anti rayap, anti basah, eksklusif sekali. Ada terjemahannya. Kenapa dibikin mewah? Ketika nanti kita bagikan ke rumah-rumah tahfidz di sekitar sini, nggak cepat rusak, pahalanya terus mengalir. Nah, sedekah cerdas lagi, kita baru ngangkat tangan, belum bayar Rp1 pun sudah bisa bawa 2 kenang-kenangan, sertifikat Quran, bawa pulang, berkah. Belum ditransfer, niat buat orang tuanya sudah ditransfer pahalanya detik itu. Maka hari ini izinkan saya akan memimpin. Mantapkan niat, mantapkan niat, mantapkan niat. Niatkan untuk membahagiakan Rasulullah, niatkan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua, niatkan menanam benih kebaikan biar anak cucu kita akan membalas jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti masjid-masjid sebelumnya, kita mulai dulu dari wakaf yang tertinggi baru yang terkecil. Kita buka pagi ini di angka 30 mushaf dulu. Angkat tangannya siapa yang berani menghadiahkan pahala ini buat ayah ibunya di alam barzahnya, sebagai bentuk cinta dan jihadnya untuk beramal atas nama orang tuanya. 30 mushaf yang pertama, bismillah. Ada yang berani? Barakallahu fiik, antum bersyukur yang angkat tangan pilihan dari Allah. Sudah ada 2 mujahid hari ini. Kabar baik ingin saya sampaikan. Yang mengangkat tangan bukan karena suara Al-Habsyi. Saya ini tidak punya kekuatan membolak-balikkan hati, tidak ada kemampuan menghantarkan hidayah. Ayahanda dan abang kita di belakang yang mengangkat tangan, bersyukur Allah milih kita dari sekian banyak makhluk yang hadir hari ini. Bersyukur dipilih Tuhan, dipilih penguasa saja senang, apalagi yang maha kuasa. Nanti kita akan ngobrol setelah ini. Baik,
Yang ketiga, barakallahu fik, takbir. Allah. Tunggu, mujahid pemberani yang keempat yang ingin membalas baktinya kepada ayah ibunya, barakallahu fik, 30 mushaf dulu ya. Kita mulai 30. Kalau ada 5 saja udah 150 Quran dari hasil pertemuan hari ini. Ada 10 berarti 300 Quran kita jihadkan. Itu yang saya maksudkan abang. Kalau dikeroyokin jadi besar, insya Allah. Baik, sudah ada 1, 2, 3, 4 pemberani mujahid Allah pilih di angka 30. Ada lagi perempuannya belum nampak. Ada yang berani, ukti tolong dibantu. 30 mushaf. Tim yang perempuan, kalau ada perempuan yang mengatakan laporkan. 30 mushaf yang ke 5. Tiket yang kelima, barakallahu fik. Abang bersyukur Allah sayang, Allah pilih abang. Takbir. Allah. Tiket yang ke-6. Ayo fastabiqul khairat, saatnya mengamalkan ayat Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan. Gak usah takut dibilang orang riak, gak usah khawatir dibilang sombong. Buka Al-Quran, Al-Baqarah 274. Teori sedekah ada 2. Teori pertama namanya sirran, sedekah boleh sembunyi-sembunyi. Kapan? Kalau targetnya kecil. Kalau targetnya besar untuk kemaslahatan umat, jangan sembunyi-sembunyi. Islam nanti gak cepat jaya. Pakai yang kedua, namanya wa'alaniyatan. Perintah Allah juga, sedekah harus terang-terangan, dilelang, dipublikasikan, diperlombangkan juga boleh sebagai syiar di jalan Allah, biar menjadi virus bagi yang melihat dan menyaksikan. Mudah-mudahan ada yang mengikut setelahnya. Baik, kita buka lagi 30 Quran di tiket yang ke-6. Angkat tangannya, bismillah. Barakallahu fikum. Abangku ayat Allah yang memilih, bersyukurlah. Nanti di data setelah ini kita ngobrol. Baik, yang ke-7. Masih ada 4 tiket lagi, kita rebutan 4 tiket lagi, bismillah. Kalau tiket nonton bola, kita rebutan tiket ke surga, kita rebutkan sama-sama. 4 orang lagi saya butuh, ada yang berani di angka 30 Quran, bismillah. Tiket yang ke-7. Barakallahu fiik, coba angkat tangan. Kalau kebaikan bisa hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok kebaikan bisa diulang kedua kali. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Bismillah, angkat tangannya. 30 yang ke-7. Takbir. Allahu Akbar. Silakan, 7 mendekat. Kita buka lagi. Tiket yang ke-8 diangkat 30 mushaf. Mantapkan niat. 30 tidak harus bayar tunai, tidak harus. Ada rezekinya, percayalah insyaallah. Baik. 30 yang ke-7 sudah. Sekarang 2 tiket lagi tersisa. Bismillah, rebutkan. Siapa yang mengira pulang dari masjid kita meninggal dunia, walaupun belum dibayar ini, sudah akan jadi amal dalam kubur. Saking dahsyatnya dari umat Nabi Muhammad, baru punya niat baik, belum dibayar, belum dilakukan, sudah dapat pahala. Barakallahu fiik. Angkat tangan. 2 tiket lagi. Allah hadirkan orang-orang hebat setelah ini, saya percaya. Bismillah, mantapkan niat buat orang tua. Angkat tangannya. 2 tiket tersisa di angka 30 mushaf. Ada? Sebelum saya hitung mundur. 5. Masya Allah. 50. Barakallahu fiik. Takbir. Allah. Bapak Ibu, harta kita yang sebenarnya itu bukan yang ditabung, tapi yang dikeluarkan di jalan Allah. Barakallahu fiik abangku. Allah sayang dengan abang, Allah pilih abang. Qurannya boleh, Allah sayang dengan abang. Barakallahu fiik abang. Nanti kita akan ngobrol. Sudah, kita ngobrol dulu ya. Kita berikan waktu 1 menit yang lain untuk berpikir. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ayahanda, kita ngobrol. Saya penasaran untuk siapa amal ini. Assalamualaikum. Kenapa saya harus ngobrol satu persatu biar jadi amal bagi yang mendengar dan menyaksikan. Dengan siapa nama ayahanda? Almarhum Yadi. Nama siapa? Joko Purnomo. Berapa Quran akan dijihadkan? 30. Niatnya untuk siapa? Untuk almarhum bapak, ibu, almarhum mertua, dan Hari ini sekalipun belum ada 1 rupiah yang ditransfer ke yayasan mereka, demi Allah saya jamin dan saya pastikan pahala detik ini sudah Allah transfer buat yang diniatkan. Sedekah cerdas. Barakallahu fiik. Niatkan tambahan, niatkan setelah tambahan, panjang umur, taat ibadah, husnul khatimah, anak cucu ada yang jadi penghafal Quran. Berkah usaha, niatkan yang banyak-banyak setelah itu. Barakallahu fiik, sudah terkumpul 30. Kita hitung sama-sama ya berapa yang sudah kita jihadkan dengan izin Allah. Baru 30. Berikutnya
Assalamualaikum abangku, dengan siapa nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Quran? Insyaallah 50 mushaf, takbir. Sekali lagi, kebaikan itu semakin banyak dikeluarkan, semakin banyak keberkahan yang dihasilkan. Niatnya untuk siapa? minta rahmat aja sama Allah. Barakallahu fiik. Rahmat itulah yang membuat orang pasti masuk surga. Rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Nabi diutus ke muka bumi rahmatan. Barakallahu fiik. Nambah jadi 80 Quran. Ini orang-orang hebat sudah Allah hadirkan. 2 orang. Yang ketiga, orang hebat yang ketiga, Masya Allah. Ayahanda yang pertama ngangkat, diikuti dengan yang lain, dapat pahala. Yang ini ngikut lagi dapat pahala. Ini namanya MLM akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau dosa kita contohkan. Saya ngebayangin Pak, gimana yang berawal joget-joget lalu diikuti sama yang seluruh orang, itu dosanya mengalir Pak. Ya Allah, mengerikan. Assalamualaikum. Dengan siapa abang nama? Syahril. Berapa mushaf akan dijihadkan? Sama 30. Niat hebat ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang keluar. Orang tua masih ada. Saya bisa melihat dari tatapan mata, ada rindu, ada cinta. Hari ini kita berkumpul, orang tua kita sedang bangga dalam kuburnya melihat kita tampil sukses menjadi anak berbakti. Barakallahu fiik. Tambahkan lagi nanti selain niatnya. Bertambah lagi jadi berapa? 120 mushaf. 110 mushaf akan terus bertambah dengan izin Allah. Berikutnya dengan siapa nama ayahanda? Mujahid yang keempat. Saya merasakan ada getaran cinta, ada kerinduan nampak di mata. Hari ini ayahanda menangis. Detik ini orang tua yang diniatkan sedang tersenyum, percayalah. Mereka bangga dalam kuburnya dengan, ya Allah bersyukur Engkau jadikan anakku menjadi orang-orang yang soleh. Berapa yang akan dijihadkan? 30. Niatnya untuk siapa? Barakallahu. Tangisan membawa keberkahan bagi mereka. Tambahkan niat panjang umur tadi banyak. Boleh nggak sih bertawasul dengan kebaikan? Boleh. Mana dalilnya? Anak-anak masih ingat riwayat hadis 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Mereka menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Apalagi menyebut kebaikan Quran, sumber keberkahan. Cepat doa diijabah. Buktikan. Barakallahu fiik. Sudah bertambah lagi menjadi 140 mushaf. Akan terus bertambah dengan izin Allah. Ayahanda dengan siapa nama? Saya Andi Ustaz. Andi. Berapa Quran insyaallah? 50. Niat hebat ini untuk siapa? Untuk almarhum orang tua dan kaum muslimin. Nabi pernah juga beramal untuk umatnya. Barakallahu fiik. Bertambah lagi menjadi 190. Ini yang saya bilang Bang, jadi besar. 1 juta dikeroyokin se-Indonesia insyaallah. Coba. Yakin besar. Kalau ngarepin pemerintah, berapa banyak pejabat bikin Quran nyetak, belum dibagikan sudah dikorupsikan. Duit rakyat dipakai, Quran nggak sampai. Betul? Dengan siapa yang berikutnya? Waalaikumsalam. Ini yang sudah saya ajak ngomong, ini orang-orang hebat pilihan langsung dari Allah. Berapa Quran akan dijihadkan? 40 mushaf. Barakallahu fiik. Niat untuk siapa? Kedua orang tua. Walaupun kita yang hadir sedikit, tapi ini menunjukkan berkah jamaah hari ini. Banyak Quran yang dikumpulkan. Lebih baik kualitas daripada kuantitas. Wujud. Tambahkan niat lagi setelah ini. Sudah menikah? Sudah. Niatkan berkah keluarga, berkah anak cucu, berkah perdagangan, berkah bisnis, semuanya. Barakallahu fiik. Bertambah lagi jadi 200 berapa? 240 mushaf. Tambah 40
190 tambah 40 230 mushaf. Matematikanya dicek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Sulaiman. Insya Allah saya 30. Berwakaf 30 mushaf. Niatnya untuk siapa? Insya Allah buat orang tua saya yang sudah meninggal. Nabi pernah bercerita dengan para sahabat tentang kondisi ahli kubur, Pak. Ada yang merengek-rengek, kata Nabi, menangis memanggil anaknya memohon kiriman amal, menangis-nangis, Pak. Nabi bercerita itu sampai Nabi pun ikut menangis, membasahi seluruh wajahnya, sampai kata sahabat, fabakaina ma'ah, kami ikut menangis melihat Nabi, hatta la yastati ayatakallam bikathrati bukaihi. Sampai dalam kitab disebutkan Nabi gak mampu lagi berkata-kata, Pak, saking dahsyatnya tangisan, menggambarkan kondisi mereka dalam kubur. Saat ini ayah ibu kita cuma butuh kiriman amal dari anak-anak yang soleh. Bapak ibu, perjalanan mereka setelah alam barzah itu panjang, menetihkan, melelahkan, butuh bekal. Kita yang hidup di dunia saja ini butuh bekal, apalagi mereka. Kalau kita di dunia masih ada anak yang menemani, masih ada keluarga, masih ada teman, mereka sendiri cuma amal yang menemani. Maka sering-seringlah beramal buat orang tua kita, berkah hidup kita. Barakallahu fikum ayahanda. Allah yang memilih. Sudah bertambah lagi 200 berapa? 60 mushaf. 260 mushaf. Takbir. Allahu Akbar. Berikutnya. Assalamualaikum ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama? Saya Nanang. Berapa mushaf insyaallah? Insyaallah 30. Niatnya Datang untuk orang tua serta keluarga kami ya, supaya mendapat barakallahu fiik. hidayahnya. Bertambah lagi menjadi 290 mushaf. Apakah akan tembus 300? Saya yakin kuasa Allah. Berikutnya, Masya Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa namanya? Mujahid yang kesekian. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Jenal Mustaqin Ustaz. Pian dari mana? Dari Samarinda Ustaz. Samarinda. Iya Ustaz. Berapa Quran? 30 Ustaz, ada titipan tambah 30 Ustaz. Jadi 60. Iya Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Dan ini terbuka, keluar dari tempat ini, sampaikan kebaikan ini, ajak keluarga, ajak sanak pemilih yang ingin berwakaf, nanti tinggal ada kwitansinya, langsung ke rekeningnya, kirim bukti transfer ke nomornya, insya Allah amal buat semuanya. Kita selamatkan keluarga semuanya. Barakallahu fiik. Niatnya untuk siapa Abi? Insyaallah untuk almarhum dan almarhumat Bapak Ibu saya Ustaz. Barakallahu fiik. Sudah menikah? Sudah punya anak 3 Ustaz. Oh iya, itu namanya. Biarkan anak cucu menjadi soleh dan soleha. Kalau belum menikah, tambahkan niat biar ketemu pasangan yang soleh dan soleha. Amin. Barakallahu fiik. Bertambah lagi akhi dengan kekuasaan